Shalom, saya ucapkan sekali lagi dan kita masuk di dalam pembahasan firman, yaitu dari Misteri 2030 yang bagian ketiga, ya. Dan untuk teman-teman semua yang belum mendengarkan bagian 1 dan bagian 2, ya, saudara semua bisa mendengarnya kembali di channel ini, ya, sehingga membuka wawasan, pikiran, ya, untuk melihat kebenaran firman itu, ya. Jadi jangan cuma dilihat yang hari ini saja, tetapi saudara perlu buka yang di nomor 1 dan bagian pertama dan bagian kedua, supaya saudara mempunyai pengertian yang lengkap. Ya, nah materi 2030 ini saya bikin bukan untuk meramal, ya. Perhatikan sekali lagi, saya tidak meramal, ya, dan juga saya bukan tukang ramal, ya. Tetapi tujuan utamanya itu untuk berjaga-jaga. Ya, jadi supaya saudara semua mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach berjaga-jaga, ya. Nah, jangan saudara berpikir ini ramalan akan terjadi 2030, ya. Itu bukan intention saya untuk memberikan materi ini, ya. Berjaga-jagalah karena Yeshua berkata berjaga-jagalah, ya. Waktunya sudah dekat. Nah, ada beberapa hal yang sebelum saya masuk saya akan sampaikan, yaitu saya pernah mengucapkan Juni 6, 2022. Ya, dalam hal itu saya katakan saya tidak berbicara soal rapture saat itu, ya. Saya tidak mengatakan oh tanggal itu rapture, tapi kita harus berjaga-jaga karena tanggal ini unik, ya. Kenapa? Karena dari bulan, tanggal, dan tahun itu mengeluarkan satu angka yang unik, yaitu 666. Ya, jadi saya tidak mengatakan itu rapture, tetapi kita harus berjaga-jaga, ya, akan apa yang bakal terjadi. Nah, karena apa? Karena di grup mereka itu biasanya mereka memakai tanda-tanda yang unik, ya, simbol-simbol juga mereka menggunakan seperti itu. Saya pernah sudah kasih contoh, salah satunya adalah euro. Ya, euro itu launch-nya atau grand opening-nya, ya, itu sebetulnya euro ini sudah dipersiapkan lama sekali, ya, sangat lama sekali, bertahun-tahun, puluhan tahun, dan baru dicetuskan itu tahun tanggal 1 bulan 1 tahun 1999. Ya, jadi 1 Januari 1999. Lah kok mengapa kok tidak di launch-nya atau di grand opening-nya itu tahun 2000 atau tahun 98 atau 2001. Kenapa harus 1 Januari 1999? Nah, ternyata kalau 1 itu dibalik ya tetap angkanya 1, tetapi kalau 9 dibalik ya itu menjadi angka 666. Ya, jadi berdasarkan itu mereka selalu menggunakan kode-kode yang berhubungan dengan 666. Ya, jadi saya sekali lagi katakan bahwa Juni 6, 2022, ya, saya tidak mengatakan hal itu rapture. Nah, saya sangat bersyukur sekali sama Bapak Yahweh, ya, saya dibaptis pertama kali umur sekitar 12 tahun. Nah, setelah saya dibaptis, itu saya punya ketertarikan yang sangat kuat sekali di dalam materi-materi zaman akhir. Ya, saya serap sebanyak-banyaknya, ya, walaupun saat itu masih terbatas pengertian saya, tapi saya sudah sampaikan kepada teman-teman saat saya masih SMP, dan Bapak Yahweh menggiring saya, ya, menggiring saya sehingga sampai hari ini, ya. Semua itu digiring, ya, semua itu digiring. Saya yakin JNAS juga digiring. Saya juga lihat kesaksiannya Papi Lukas itu juga digiring, ya. Saya percaya juga Pak Aditya juga akan digiring juga sama Bapak Yahweh sehingga ketemu sampai pengertian yang luar biasa, ya. Pak Yakub Sulistyo juga dan banyak, ya. Kita mau digiring. Ya, kalau enggak mau digiring, ya susah, saudara, ya, nggak akan jadi. Begitu juga seperti saya kasih contoh beberapa saat yang lalu, yaitu Abraham. Abraham mau digiring, disuruh keluar dari Ur Kasdim, dari tanah Ur, menuju ke tanah Kanaan.
ya. Nah, kalau dia tidak mau digiring, dia mau tetap di situ, ya memang enak, nyaman begitu, karena dia sudah jadi orang yang luar biasa di Earth. Akan tetapi rencana Bapak Yahweh juga nggak bakal jadi begitu. Ya, jadi saudara harus mau digiring. Nah, saudara jangan lupa dengan 3 kunci yang sangat bermanfaat sekali supaya saudara bisa tumbuh di dalam pengenalan akan firman. Nah, saudara bisa dengarkan di bagian yang pertama. Ya, saya nggak akan ulangi di sini. Ya, jadi kita perlu menyediakan hidup kita untuk mau dan digiring oleh Bapak Yahweh. Ya, saya akan sedikit kesaksian dari anak saya, si Angel. Si Angel itu dengar suara Bapak Yahweh untuk menulis sebuah surat, ya, dan surat itu ditujukan kepada satu pastor yang ada di daerah Los Angeles ini. Gerejanya besar, saudara, ya, gerejanya besar. Nah, kemudian dia ketemu dengan pastor ini, dia berkata, ini surat kamu simpan baik-baik, karena Bapak Yahweh kasih tahu sama kamu, ya, bahwa kamu akan tertinggal, dibilang gitu. Nah, alasannya ternyata dia ini sudah kenal akan atau tahu tentang nama Yeshua, begitu. Ya, akan tetapi apa yang terjadi? Dia tidak memberitakan tentang Yeshua kepada jemaatnya, ya, sehingga melalui angel Bapak Yahweh kirim pesan ini, begitu. Ya, dan dia berkata, si angel berkata bahwa kamu akan tertinggal, ya, dan tapi kamu akan jadi kesaksian nanti, ya, kepada banyak orang. Nah, yang lebih mengerikan lagi yaitu pada saat si Angel ini ikut kebaktian di gereja itu. Ya, gereja itu orangnya banyak, gereja besar, dan ada kayak seperti, ya, tanda kutip, ya, anointing yang turun. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu mereka berlompat-lompat, sukacita, menyanyi, memuji, menyembah, ya. Hadiratnya itu luar biasa, akan tetapi si Angel ini dapat penglihatan bahwa orang-orang itu diikat dengan belenggu-belenggu oleh si Satan, ya, karena mereka tetap menggunakan nama yang lama, ya, karena mereka tidak mau diarahkan, tidak mau dituntun ke pola yang Bapak Yahweh berikan, yaitu pola Ibrani. Mereka tetap pakai pola Yunani, ya, akhirnya Dewa Yunani lah yang turun di tengah-tengah mereka. Sepertinya hadiratnya luar biasa, akan tetapi di dalam alam roh mereka terbelenggu, ya, dengan rantai-rantai. Dan itulah yang dilihat oleh Angel. Mengerikan sekali. Nah, kita akan sedikit masuk, ya. Jadi atas anugerah Bapak Yahweh, ya, atas anugerah Bapak Yahweh kita tahun lalu itu diberi kesempatan, ya, saya diberi kesempatan ke Noah Ark, saudara, ya, ke Noah Ark. Sebentar, ya, kurang jelas. Ya, kita diberi kesempatan oleh Bapak Yahweh, kita ke Noah Ark Encounter. Itu ada di Kentucky, ya, ada di Kentucky, di Amerika sini. Di Kentucky sana ada satu tempat yang dibangun Noah Ark, ya. Jadi Bahtera Nuh. Bahtera Nuh ini mereka bikin dengan posisi ukuran yang sama dengan actualnya, dengan yang sesungguhnya. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Dan di Noah Ark ini kita mendapat banyak berkat, dan sebelum ke Noah Ark itu Bapak Yahweh telah menuntun saya untuk mengenali pola Ibrani. Ya. Sehingga pada saat ke Noah Ark saya lihat, wah, luar biasa. Ya. Kalau saudara lihat Noah Ark, Noah, ya, itu dari dua kata, yaitu Nun dan Chet. Ya, dari huruf Nun dan dari huruf Chet. Dan itu juga merepresentasikan akan benih kehidupan di situ, ya. Dan kemudian dari setiap ukuran panjang, tinggi, lebar dari Noah Ark
dan ada pintunya, itu semua ada makna-maknanya. Ya, jadi pada saat Bapak Yahweh giring saya dan juga jemaat dan juga seluruh keluarga saya untuk kembali ke pola Ibrani, ya, kebenaran firman dalam pola Ibrani, ternyata disitulah rahasia-rahasia firman itu banyak sekali yang tersingkap, gitu. Ya, banyak sekali yang tersingkap. Nah, kalau saudara lihat ada Noah Ark ini panjangnya 300 kubit, ya, 300, ada yang 50 hasta dan 30 hasta, ya. Itu semua kalau dilihat dari pola Ibrani itu mempunyai arti-arti yang tersendiri, ya. Dan kemudian ada satu pintunya hanya satu, itu melambangkan Yeshua HaMashiach, ya. Pintu itu adalah Dalet, ya, angka gematrianya 4, ya. Dan disitulah kita tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menuju ke kehidupan itu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Jadi pola yang Bapak Yahweh tetapkan itu adalah pola Ibrani. Bapak Yahweh tunjukkan ini, ya, Noah Ark ini, ya, di mana, di Kentucky ini, ya, sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa, ya. Dan Bapak Yahweh pakai tempat ini untuk menjangkau banyak jiwa bisa diselamatkan, ya. Nah, ya, bahwa huruf Ibrani itu punya dimensi, ya, memiliki 3 dimensi, yaitu huruf seperti bahasa di seluruh dunia, ya. Kalau huruf ditambah huruf itu jadi satu kata, ya. Dan kemudian selain daripada itu, dimensi berikutnya huruf Ibrani ini mempunyai makna gambar, yaitu piktograf, ya, makna gambar. Dan setiap huruf itu ada gambarnya sendiri-sendiri, dan dari gambar itu ada filosofinya, ya, ada ceritanya, ada makna yang sangat dalam, ya. Dan yang ketiga adalah mempunyai angka gematria, ya. Sehingga setiap huruf punya angka. Saya hanya sedikit mereview saja, mengulangin saja sehingga saudara bisa paham. Nah, kalau misalnya contohnya, ya, huruf ditambah huruf itu jadi sebuah kata. Ingat, ya, bahasa Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri, saudara. Ya, dari kanan ke kiri. Jadi bukan seperti Indonesia dari kiri ke kanan, akan tetapi dari kanan ke kiri. Ya, ini saya kasih contoh, yaitu huruf Alef dan Beth. Ya, huruf Alef dan Beth itu bacanya Af. Ya, artinya adalah bapak atau ayah. Ya, ini jadi contoh dimensi yang pertama, huruf ditambah huruf jadi sebuah kata. Nah, yang kedua adalah piktograf. Ya, piktograf. Saya cuma ambil satu contoh saja. Nah, di piktograf ini saya kasih contoh huruf Alef. Ya, yang saudara lihat di sebelah kiri itu adalah huruf Ibrani modern. Ya, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah piktografnya, gambarnya, yaitu kepala lembu. Itu dari Paleo Hebrunya, ya, Paleo Hebru, bahasa Ibrani saat yang lampau, ya. Jadi sama, ya, kepala lembu dan memiliki arti yaitu Elohim, ya, Tuhan, kekuatan, pemimpin, penguasa, pencipta, raja, ya, dan ada lagi beberapa. Jadi setiap huruf itu mempunyai makna yang berbeda-beda dan mempunyai sudut pandang arti yang berbeda tetapi hampir sama, ya. Jadi kayak kekuatan pemimpin, ya, berkuasa, seperti itu. Ya, itu dimensi yang kedua dari piktograf, dari bahasa Ibrani. Nah, yang ketiga adalah angka gematria. Jadi setiap huruf itu mempunyai angka. Ya, Alef itu angkanya 1, Beth angka 2, Gimel angka 3, Dalet angka 4, dan seterusnya. Ya, jadi setiap huruf mempunyai angka gematria. Ya, jadi ini bukan ilmu cocokmologi, bukan, tetapi Bapak Yahweh itu memberikan satu grand design. Desain yang luar biasa sekali, ya, sehingga kita bisa memahami isi hati daripada
Bapa Yahweh. Nah, kita akan masuk ya. Kita akan masuk ke dalam topik. Nah, saya kasih contoh, saya yakin contoh ini pernah saudara dengar, yaitu kata Yahweh, nama Tuhan kita yang kita sembah, itu adalah Yod He Waw He. Ya, ingat ya, bacanya dari kanan ke kiri. Dan saya percaya saudara sudah mendapatkan hal ini, yaitu artinya adalah lihat paku, lihat tangan. Ya, ini merujuk, nama Yahweh itu merujuk ke satu event atau satu peristiwa, yaitu penyalipan Yeshua HaMasyiah. Ya, jadi lihat tangan, lihat paku. Dan angka gematrianya adalah 26, dengan total 2 ditambah 6 adalah 8, dan 8 itu adalah angka kehidupan, Chat. Ya, jadi saudara bisa mereview atau mengulangi ya, sehingga pengertian ini masuk dalam hidup saudara. Nah, untuk bisa mengerti ini semuanya, kita tidak bisa pakai pola yang lain. Karena rahasia ini hanya diberikan kepada kita semua melalui Ruach HaKodes dengan cara melihat pola Ibrani. Ya, kalau saudara lihat di pola Yunani nggak ketemu, pola Inggris juga nggak ketemu, pola Indonesia apalagi juga tidak ketemu, saudara. Ya, jadi saudara harus betul-betul memahami kalau ingin memperoleh kekayaan firman, kembali ke fondasinya. Berulang-ulang kali saya ucapkan dan beritahukan kepada saudara bahwa kita harus membangun fondasi yang benar. Kalau fondasinya nggak benar, apapun yang saudara bangun di atas, ya akan tidak benar juga. Tetapi kalau fondasinya benar, ya apapun yang dibangun di atas itu akan lebih sempurna, ya, karena mempunyai kekuatan fondasi yang benar. Jadi fondasi ini penting, saudara. Ya, jangan asal sok tahu, ya, kemudian tidak pakai pola yang benar, dan pada saat mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah menyatakan pola yang benar, ya banyak yang ngomong ini pengajaran sesat. Ya, tunggu dulu ya, jangan cepat-cepat ngomong sesat. Saya pernah ungkapkan bahwa orang yang demikian nggak mau belajar, itu secara otomatis orang tersebut menutup ya pintu kesempatan untuk malaikat yang mau kasih dia pengertian, dia tolak mentah-mentah. Akhirnya orang itu juga nggak akan bertumbuh dengan baik. Ya, nggak akan ada isinya sama sekali. Jadi kita harus memahami fondasi yang benar ini. Nah, kita akan masuk di dalam hidden code daripada materi kita hari ini. Jadi kejadian 1 ayat 1 itu bunyinya begini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, bahasa Inggrisnya itu in the beginning God created the heavens and the earth. Nah, kalau kita cuma lihat dalam bahasa Inggris dan Indonesia, tidak punya makna kedalaman. Paling-paling cuman hanya bisa lihat, oh Elohim itu, God itu menciptakan sorga dan bumi. Ya, langit ini dan bumi ya, atau sorga-sorga dan bumi. Cuman begitu saja, itu saja pengertiannya. Tetapi kalau kita kembali ke akar Ibrani, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, kita fokus ya, kita fokus hanya di satu kalimat saja atau satu kata saja, yaitu pada mulanya. In the beginning. Pada mulanya, in the beginning. Ya. Nah, kata in the beginning atau pada mulanya itu bahasa Ibraninya itu adalah Bereshit. Ingat ya, bacanya dari kanan. Bereshit, dari kanan ke kiri. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya, ini saya kasih, ya ini dia. Ya, Bereshit. Bereshit ini modern Hebrew-nya itu adalah, ingat ya, bacanya dari kanan ke kiri. Beth, Resh, Aleph, Shin, Yod.
dan Taf yang terakhir. Jadi di sini ada 6 huruf. Beth, Resh, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Nah, piktografnya ya dari huruf-huruf Ibrani yang modern ini, saudara lihat di bawahnya, yaitu Beth itu rumah, saudara. Kemudian Resh itu kepala gambarnya, ya. Dan Aleph ya, gambarnya adalah kepala lembu. Shin itu gambarnya adalah gigi. Yod itu tangan, dan Taf itu adalah dua ranting yang bersilang, ya, dua ranting yang bersilang, seperti bentuknya adalah seperti salib. Saudara bisa lihat di sebelah kiri bawah, itu dia, itu Taf. Ya, now ternyata dari kata Bereshit ini membentuk sebuah cerita, saudara. Ya, hanya dengan satu kata itu bisa membentuk beberapa cerita. Saya akan tunjukkan. Ya, ini luar biasanya huruf Ibrani itu di situ. Nggak ada di huruf bahasa Indonesia atau Inggris, nggak ada. Kalau A ya A, B ya B, C ya C, sudah selesai ceritanya. Ya, nggak banyak bisa punya kedalaman seperti huruf-huruf Ibrani. Ya, dari kata Bereshit ini maka akan ada sebuah kisah. Kalau ya, saudara lihat sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini ada dua huruf, Beth dan Resh. Ya, ada Beth dan Resh. Nah, kalau dua huruf ini digabung, ya, ini akan membentuk satu kata baru. Ya, yaitu bar bacanya. Ya, Beth Resh itu bacanya bar. Bar itu adalah putra, ya, atau anak laki-laki. Itu Beth dan Resh. Nah, dari sini kita bisa menemukan sebuah cerita, yaitu Beth Resh, putranya siapa? Putranya Aleph. Nah, Aleph ini siapa? Aleph ini adalah Elohim, karena kata Elohim itu diawali dengan huruf Aleph. Jadi putra Elohim ya dihancurkan, yaitu dengan lambang gigi. Apanya yang dihancurkan? Tangannya, di mana? Di kayu salib. Ya, sekali lagi. Jadi Beth Resh, putranya siapa? Putranya Elohim. Siapa putra Elohim? Yeshua HaMashiach. Dihancurkan tangannya disalib. Ya, jadi kita bisa lihat dari satu kata ini saja, Bapak Yahweh telah memberikan kekayaan yang luar biasa. Sehingga, ini ingat ya, ini jauh sebelum peristiwa penyaliban Yeshua HaMashiach di Golgota. Itu Bapak Yahweh sudah memberikan grand plan-nya buat manusia. Supaya manusia percaya akan Yeshua HaMashiach. Yaitu Bapak Yahweh yang telah turun ke dunia di dalam rupa manusia. Ya, jadi grand plan-nya itu sudah dikasih tahu dengan cara hanya dengan satu kata saja. Bereshit. Dengan satu kata saja. Luar biasa. Ya, kekayaan ini tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Nah, selain makna, ya, kita hari ini bicara soal makna saat ini, ya. Yang kedua adalah juga ini saya kasih gambar penyaliban Yeshua HaMashiach, ya, di atas kayu salib. Ya, selain maknanya, ya, daripada Bereshit yang berkata bahwa putra Elohim dihancurkan tangannya di kayu salib. Ya, selain bermakna itu, Bereshit ini juga memberitahu kapan terjadinya. Nah, kalau urusan dengan kapan terjadinya, maka kita akan melihat dari sisi gematria daripada huruf Ibrani. Ya, kalau sudah lihat, Beth itu gematrianya 2, Resh
itu gematrianya 200, Aleph itu 1, Shin itu 300, Yod itu 10, dan Taf itu 400. Ya, Yod itu adalah huruf perkaliannya, ya, the power of perkalian, ya, jadi times-nya. Nah, kalau saudara lihat kapan tangan itu dipaku, maka saudara lihat angka gematrianya, yaitu 40, bukan 40, 400, karena angka gematria daripada Taf itu adalah 400, ya, dikali 10, maka muncullah satu huruf atau satu angka maksud saya, yaitu 4.000, ya, 4.000. Dan kalau saudara lihat, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib, itu ada 4.000 tahun. Ya. Jadi ada 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya. Kejatuhan Adam dan Hawa sampai Yeshua HaMasyiah itu ada 4.000 tahun. Ya. Nah, selain daripada kita bisa lihat tahunnya, ya, daripada Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib, yaitu perhitungannya adalah 4.000 tahun setelah kejatuhan manusia. Bereshit ini juga memberikan gambaran di mana lokasinya. Jadi lokasi penyalipannya itu ada di mana? Ya. Lokasi penyalipannya itu ada di mana? Itu Bereshit kasih tahu sama kita juga. Nah, untuk mengetahui lokasinya, itu saudara lihat satu huruf yang ada di Bereshit ini, yaitu huruf Shin. Ya, huruf Shin. Jadi ini ada huruf Beth, Res, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Nah, saudara lihat huruf Shin, itu kalau saudara perhatikan, di Israel, di Yerusalem, ya, di daerah Temple Mount atau Bait Suci yang saat itu berdiri dan sampai hari ini, itu ada 3 lembah. Yaitu lembah yang pertama adalah lembah Hinnom, yang kedua adalah lembah Refaim, dan yang ketiga adalah lembah Kidron. Nah, ini membuat 3 lembah ini membuat satu huruf, yaitu huruf Shin. Ya. Karena itu disitulah tempat di mana Yeshua HaMasyiah mati di kayu salib. Ya, di tempat inilah. Nah, ide inilah yang dicuri oleh Satan. Ya. Ide ini dicuri oleh Satan dan dia pakai cara di seluruh dunia itu Satan, ya, membangun yang namanya obelisk. Idenya dari sini. Setan itu tidak punya ide, dia hanya bisa mencuri idenya daripada Bapak Yahweh. Dia tidak punya original idea, itu nggak ada, dia nggak punya. Dia semuanya itu curi dan duplikat, ya, menduplikat dari ide daripada Bapak Yahweh. Ya, jadi dari lokasi ini di Yerusalem, di daerah Bait Suci, ya, itu ada 3 lembah, saya sudah jelaskan tadi, lembah Hinnom, lembah Refaim, dan lembah Kidron, dan itu membuat huruf Shin. Dan disinilah letak di mana Yeshua HaMasyiah dihancurkan tangannya, penyalipan itu. Dan ide ini dicuri sehingga, ya, oleh Satan dibuat, yaitu yang namanya obelisk. Di seluruh dunia, ya, itu ada obelisk. Di Amerika ada obelisk yang disebut Washington Monument, Monument Washington. Ya. Dan kemudian
di daerah Indonesia juga banyak. Di Surabaya ada Tugu Pahlawan, ya. Di sebelah kanan saudara-saudara sudah tahu kira-kira gambar apa itu, ya. Yang mungkin sudah pernah naik ke atasnya itu. Ya, jadi ini adalah obelis, ya. Nah, pola idenya ini adalah setan meniru atau mencuri daripada ide, yaitu lokasi penyaliban Yeshua HaMashiach. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, selain daripada itu, kalau saudara lihat kata Bereshit ini, ya, coba saudara perhatikan yang saya beri kotak di tengah, yaitu huruf Alef dan Shin. Huruf Alef dan Shin, saudara perhatikan di sana. Ini huruf, ya, membentuk satu kata, huruf-huruf ini, yaitu Ash. Bacanya Ash, yang berarti adalah api. Ya, artinya adalah fire atau api. Nah, di sini saudara juga akan bisa melihat kalau Shin itu angka geometrinya 300 dan Taf angka geometrinya 400, maka kalau dijumlah akan ketemu angka 7, yaitu pola angka 7. Dan apa yang terjadi? Mengapa di kata Bereshit ini kok tiba-tiba muncul kata Ash tadi, huruf ini? Ternyata rahasianya adalah Bapak Yahweh mau kasih tahu, ya, melalui kata Bereshit ini, bahwa 3.000 tahun, karena 300, ya, ingat saya sudah katakan bahwa Yod itu adalah angka pengkalinya, ya. Kalau 10 dikali 300 dikali 1, maka akan muncul angka 3.000. Ya. Bumi ini akan dibinasakan. Ini adalah saat di mana bumi akan dibinasakan. Kapan? Ya, 3.000 tahun setelah kematian Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Nah, Yeshua HaMashiach itu mati di atas kayu salib tahun 30 Masehi. Ya, 30 Masehi. Ada yang ngomong 33, ya. Ada yang bilang ada 2, ada 30, ada 33. Tapi saya stay dengan angka 30 saja. Karena alasannya begini, salah satunya saudara ya, salah satunya. Yeshua itu pernah bilang, ya, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Torah yang minta tanda sama Yeshua. Berikan kami tanda. Tetapi Yeshua ngomong begini, kepada angkatan yang sesat ini tidak diberi tanda kecuali satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Yaitu seperti Yunus ada 3 hari 3 malam di perut bumi, maka anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi ini ada hubungan identik antara Yunus dengan Yeshua dalam peristiwa ini. Ya. Nah, ingat berulang kali saya katakan bahwa prophecy is a pattern. Jadi nubuat itu adalah sebuah pola. Ya. Jadi Bapak Yahweh menggunakan Yunus saat itu, kemudian digenapi dengan Yeshua HaMashiach. Nah, Yunus, kalau sudah perhatikan, mengapa dia ditelan ikan, itu gara-gara dia itu lari dari panggilan Bapak Yahweh supaya Yunus memberitakan keselamatan kepada satu bangsa, yaitu satu kota, yaitu kota Niniwe. Ya, tapi Yunus lari, dia lari ke Tarsis saat itu. Dan akhirnya singkat cerita dia ditelan oleh ikan besar, ya. Dan kemudian dia bertobat, dan kemudian dia memberitakan kepada orang-orang Niniwe. 40 hari lagi, 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikkan. Tetapi Niniwe bertobat saat itu. Nah, ambil kata 40, ya. Nah, kalau sudah lihat, pada saat Yeshua HaMashiach sebelum disalib, dia memberikan satu
satu nubuat yang berkata bahwa bait suci tidak akan berdiri. Semuanya akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu yang tersisa. Dan kalau saudara lihat, 40 tahun kemudian, bait suci itu betul-betul di bumi hanguskan, diratakan tanah sampai hari ini oleh Jenderal Titus, yaitu pada saat tahun 70 Masehi. Jadi, pada saat Yeshua berkata, profesi menubuatkan tentang nasib daripada bait suci saat itu, yang kedua, ya, bait suci yang kedua, itu ada waktu 40 tahun. Seperti Yunus memperingatkan Niniwe 40 hari, maka Yeshua juga memperingatkan bahwa bait suci akan hancur binasa total, tidak ada satu batu yang ada di atasnya yang berdiri dengan jangka waktu 40 tahun. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, prophecy is a pattern, berulang kembali. Ya, jadi karena itu saya lebih condong stick ya dengan tahun 30 Masehi, yaitu tahun kematian Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Nah, kalau sudah lihat 40 tahun, ya maksud saya tahun 30 ya Masehi. Nah, kalau itu ditambah 3000, maka akan muncul satu angka yaitu 3030. Ya, akan muncul angka 3030. Nah, angka 3030 inilah yaitu tahun di mana bumi ini akan selesai. Disinilah bumi yang kita pijak sekarang itu akan dibinasakan dengan api, dengan ash tadi, ya, 3030. Ya, jadi saudara bisa memahami ya betapa kata Bereshit itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dari memberitahu kapan kematian Yeshua dan sampai bumi ini dihancurkan total. Ya, dan kemudian setelah itu ada yang namanya sorga baru, yaitu Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ya, nah inilah yang saya maksudkan pola misteri 2030. Karena apa? Ingat dulu, saya akan tambahkan. Sebelum bumi ini dihancurkan oleh api total, masih ada tersisa 1000 tahun sebelumnya, yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Yeshua memerintah selama 1000 tahun di kerajaan damai. Dan mulainya kapan? Ya kita tinggal hitung saja. 3030 dikurangin 1000, karena kerajaan damai Yeshua HaMashiach itu 1000 tahun. Ya, jadi kita akan ketemu dengan satu angka yaitu 2030. 2030, ingat saudara ya, ini adalah masa di mana Yeshua HaMashiach turun ke dunia ini untuk memerangi anti HaMashiach di dalam satu pertempuran, yaitu perang Armageddon di lembah Megiddo, dan disitulah Yeshua HaMashiach menangkap, ya, membinasakan anti HaMashiach, dan kemudian menangkap si naga atau Satan, ya, itu mereka dibelenggu selama 1000 tahun di lubang tanpa alas, ya, di bottomless pit. Ya, jadi saudara sudah mempunyai gambaran 2030, ya, dihitung dari hidden code daripada Bereshit ini, ya. Saya harapkan saudara bisa memahami ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, saya akan lanjutkan yaitu dengan kapan rapture.